Kisah Nabi Hud. Nabi Hud lahir sekitar tahun 2320-2450 SM dan diangkat menjadi nabi pada tahun 2400 SM. Nabi Hud adalah nabi keempat yang keturunan dari suku Aad. Beliau tinggal di Al-Ahqaf, lebih tepatnya di bagian utara Hadramaut. Daerah tersebut memiliki tanah yang subur sehingga mereka memiliki kekayaan yang berasal dari hasil pertanian. Namun sayangnya, kaum Aad sangat sombong dan bertindak sewenang-wenang. Pada saat itu, banyak di antara mereka yang menyembah berhala. Oleh karena itu, Allah mengutus Nabi Hud untuk menyampaikan risalah dan mengajak kaum Aad untuk beriman serta kembali ke jalan yang benar dan meninggalkan tradisi yang bertentangan dengan ajaran Allah. Kaum Aad hidup setelah pengikut Nabi Nuh selamat dari banjir dahsyat. Mereka dianugerahi berbagai macam kesenangan, seperti hasil panen yang melimpah, banyak binatang ternak, dan harta kekayaan yang berlimpah. Bangunan-bangunan megah dan industri berkembang pesat pada masa itu. Tubuh mereka juga besar dan kuat. Sayangnya, kemakmuran membuat kaum Aad menjadi takabur dan sombong. Mereka menganggap tidak ada yang dapat menandingi kekuatan mereka. Kaum Aad menyembah berhala dan hidup bebas untuk memuaskan hawa nafsu. Nabi Hud diutus untuk membawa peringatan dan pedoman hidup agar mereka mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar pengakuan Nabi Hud sebagai utusan Allah, kaum Aad marah dan menolak dakwahnya. Kaum Aad menyembah berhala yang mereka buat sendiri, seperti Syamud, Syada, dan Al-Haba. Mereka mempercayai bahwa berhala-berhala ini adalah Tuhan mereka. Nabi Hud berusaha mengajak mereka untuk menyembah Allah yang Maha Esa, tetapi kaum Aad tetap mempertahankan keyakinan mereka pada berhala. Kaum Aad merasa bangga dengan kekuatan dan kekayaan mereka. Mereka meremehkan seruan Nabi Hud dan menganggap diri mereka tak terkalahkan. Nabi Hud berusaha menasihati raja kaum Aad, tetapi hati mereka keras seperti seketul batu. Mereka menolak mendengarkan dan menghina Nabi Hud. Meski Nabi Hud dengan kesabaran terus mengingatkan dan mengajak mereka bertaubat, kaum Aad tetap membangkang. Mereka tidak menghiraukan musibah yang menimpa mereka, seperti kekeringan dan kematian ternak akibat kemarau yang dahsyat. Akhirnya, Allah menurunkan azab kepada kaum Aad sebagai peringatan. Al-Ahqaf, tempat mereka tinggal, dilanda musibah kemarau selama 3 tahun yang menghancurkan hasil pertanian dan mengakibatkan banyak hewan ternak mati, sumur-sumur kering dan kaum Aad kehausan dan kelaparan. Nabi Hud terus mengingatkan mereka agar bertaubat, namun kaum Aad tetap mempertahankan keyakinan mereka dan menolak dakwah Nabi Hud. Dan pada akhirnya datanglah azab yang dijanjikan Allah kepada kaum Aad. Malapetaka tersebut berupa awan tebal yang besar. Kaum Aad menganggap awan ini akan memakmurkan negeri, menyuburkan kembali tanaman, dan memberi minuman kepada hewan ternak mereka. Namun, ternyata itu adalah siraman azab kedua yang datang dalam bentuk badai angin yang sangat dingin dan kencang serta berputar selama 8 hari 7 malam. Angin ini menghancurkan dan melenyapkan kaum Aad di muka bumi. Mereka berserakan dan tertutup oleh pasir-pasir. Ketika azab yang dahsyat menimpa kaum Aad, hanya Nabi Hud dan para pengikutnya yang selamat. Mereka berpindah ke daerah Hadramaut, di mana mereka hidup dengan damai dan tetap menyembah Allah secara eksklusif. Kita akan menceritakan tentang mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Hud. 1. Mendatangkan kemarau panjang. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada kaum Aad, keturunan dari Nabi Nuh. Kaum Aad hidup di daerah Al-Ahqaf, Hadramaut, Yaman, yang sangat subur dan makmur. Namun, mereka menyembah berhala dan menolak ajakan Nabi Hud untuk beriman kepada Allah. Sebagai mukjizat, Allah menurunkan kemarau panjang selama 3 tahun yang menghancurkan ladang, pertanian, dan hewan ternak kaum Aad. 2. Umur yang panjang. Nabi Hud memiliki umur yang panjang, mencapai 130 tahun. Beliau terus berdakwah meski pengikutnya hanya sedikit dan kaum Aad semakin kejam.
Allah memberikan kesabaran dan keteguhan hati kepada Nabi Hud untuk melanjutkan tugas kenabiannya. 3. Punahnya kaum Ad akibat ketidakpatuhan kaum Ad. Allah mengirimkan azab berupa angin topan yang sangat kencang dan dahsyat. Bangunan-bangunan megah kaum Ad hancur, dan hanya Nabi Hud dan sedikit pengikutnya yang selamat. Kaum Ad punah, dan bekas negeri mereka tertimbun pasir di dalam perut bumi. Wafatnya Nabi Hud. Nabi Hud pindah ke Hadramaut sekitar 80 dari kota Tarim, dan hidup menetap di sana, hingga Nabi Hud meninggal dengan usia 130 tahun. Jenazah Nabi Hud dimakamkan di sebelah timur kota Hadramaut di Bukit Pasir Merah. Terima kasih telah menonton video YouTube kami. Semoga kisah ini bisa membuat kita menjadi lebih baik. Sampai jumpa di video berikutnya.